Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyou Jade episode ke-21. Di episode sebelumnya diceritakan Sumino yang akhirnya bertemu dengan adiknya yang sudah lama menghilang, Ichikawa Oto. Namun tak disangka sayangnya Oto tak mengingat siapa Sumino dan ternyata ia merupakan pemegang Sentai Ring. Akan tetapi ketika Sumino berusaha mengerti untuk dekat lagi dengan Oto, tiba-tiba Fire Candle muncul merebut Sentai Ring untuk ia gunakan sendiri. Sehingga hal itu membuat Oto tak sadarkan diri. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Setelah mengambil cincin Oto, Fire Candle pun menggunakannya dan berubah ke wujud Shinken Red. Kumade dan Tono yang kesal melihat perbuatannya lantas berubah dan memulai pertarungan. Namun sayangnya di sini Fire Candle pun tak mau melayani mereka karena ia ingin mempersiapkan pertarungan yang lebih epik untuk menghadapi Tono yang merupakan rival sejatinya. Setelah ia menghilang di sisi berbeda, terlihat pria berjubah yang memiliki mata abu-abu membawa Oto yang pingsan pergi dari sana. Dan itu tentu saja membuat Sumino kembali bersedih dan sangat kehilangan. Di markas Burai dan Fire Candle memamerkan Sentai Ring yang baru saja ia dapatkan. Untuk merayakan pencapaiannya itu, Fire Candle meminta seekor Nowan untuk membantunya. Sementara di Half Century, para Gozyou sangat khawatir pada Sumino yang sudah seminggu tak ada kabar, bahkan tak kunjung ke kafe sejak kejadian sebelumnya. Di sana Tono pun mengaku tak menyangka bahwa ternyata Burai dan juga bisa berubah menjadi Sentai. Ryugi pun menambahkan bahwa menjadi Sentai tanpa persetujuan Tega Sword pasti akan menerima hukuman. Namun Kumade pun menyangkalnya. Karena jika cincin itu sendiri yang memilih penggunanya, bahkan Tega Sword sekalipun tak akan bisa ikut campur sampai ada orang lain lagi yang mengambil cincin itu dari Fire Candle. Di sisi berbeda terlihat Rikuo yang tak bisa menghubungi seseorang. Dan tak lama kemudian Aoi pulang sambil memperlihatkan sebuah selebaran tentang akan diadakannya sebuah festival musim panas. Menyadari hal itu, Kinjiro lantas punya ide mengajak Sumino ke festival itu untuk menghibur hatinya yang sedang galau. Singkat cerita, para Gozyou akhirnya sampai di festival itu kecuali Sumino yang belum juga tiba. Namun tak lama kemudian beberapa warga ketakutan karena festival yang mereka adakan ternyata telah dibajak oleh pasukan Buraidan. Mereka yang menyadari para Gozyou ada di sana lantas menantangnya dengan sebuah pertandingan. Nah, jika mereka ingin festival itu, maka mereka harus membuat festival itu lebih seru dari yang dibuat para monster. Kinjiro yang berniat membuat Sumino kembali ceria lantas menerima tantangan itu. Dan akhirnya pertandingan festival pun dimulai. Di sana para Gozyou mulai menjual cemilan untuk menarik pengunjung. Namun sayangnya cemilan yang mereka jual sepi peminat. Melihat itu semua, Kumade pun memutuskan turun tangan membantu mereka. Namun ternyata hasilnya sama saja. Sementara di sisi lain terlihat booth yakisoba para Buraidan yang semakin ramai pembeli hingga membuat Kinjiro khawatir mereka akan kalah. Di tempat lain, Rikuo yang juga sedang galau memikirkan sesuatu memutuskan untuk menyendiri. Namun secara kebetulan Bouquet melihatnya dan lantas mengajaknya berkencan keliling festival itu. Akan tetapi karena sedang tidak mood, Rikuo pun menolaknya dan pergi dari sana. Sehingga itu membuat Bouquet cukup kecewa. Ternyata di sini Rikuo sedang memikirkan keberadaan Rei, kakaknya yang sudah lama tak bertemu. Di tempat berbeda, Sumino yang tak juga menemukan petunjuk terkait pria bermata abu-abu yang menculik adiknya akhirnya memutuskan ikut ajakan Kinjiro ke festival musim panas. Di sisi lain terungkap bahwa ternyata yakisoba buatan para Buraidan mengandung sesuatu yang membuat para pelanggan kecanduan. Dan Kinjiro menilai itu adalah perbuatan curang sehingga ia pun semakin putus asa akan kekalahan mereka. Akan tetapi beruntungnya Ryugi muncul mengambil alih pertandingan dan mengajak mereka mempersembahkan festival itu untuk Tega Sword. Melihat stand atau booth yang ia buat, Kinjiro dan Tono sempat menilai itu merupakan sesuatu yang aneh, namun sayangnya mereka tak punya pilihan lagi. Ketika Tono dan Kumade ikut untuk memeriahkannya, tak diduga perlahan booth itu semakin ramai pengunjung, bahkan bisa merebut pelanggan yang ada di stand Buraidan. Tak lama kemudian di saat yang sama Sumino akhirnya sampai. Kinjiro yang pesimis lantas meminta maaf padanya karena festival mereka malah terlihat aneh. Bukannya kecewa, di sana reaksi Sumino malah sebaliknya. Ia pun lantas antusias dan bersemangat menikmati setiap permainan yang ada di sana. Melihat itu semua membuat Kinjiro akhirnya tersadar semangat festival yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Ryugi.
Sementara itu tak lama kemudian Fire Candle muncul dan kecewa pada perayaan yang dibuat oleh No One Festival. Tak ingin membuat atasannya marah, No One Festival terpaksa mengerahkan pasukan untuk menyerang stan para Goju. Melihat itu tentu saja para Goju tak mau tinggal diam. Mereka akhirnya ikut berubah dan memulai pertarungan untuk melindungi semua orang yang ada di festival itu. Di tengah pertarungan mereka, Fire Candle menemui rivalnya yaitu Gojo Wolf untuk menantangnya bertarung. Setelah ia berubah ke wujud Shinken Red, pertarungan antara keduanya pun dimulai. Sumino yang ingin merebut cincin adiknya dari Fire Candle lantas membantu Tono. Saat ia terpojok dan akan diserang, beruntungnya Riko muncul menolongnya. Sementara di tempat lain, No One Festival bertanya-tanya mengapa perayaan aneh mereka bisa mengalahkan festival yang ia buat. Sambil bertarung di sini, Kinjiro menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi karena monster itu melupakan esensi festival yang sebenarnya dibuat untuk menyampaikan rasa syukur pada sang pencipta. Karena itu menurutnya festival harus konyol dan bersemangat. Dengan serangan pamungkasnya, Kinjiro akhirnya berhasil mengalahkan No One itu. Dengan begitu kemenangan pertandingan kali ini diraih oleh Gojo Tirano yaitu Ryugi. Sedangkan di pertarungan sebelumnya, Fire Candle akhirnya memanggil robot King Candle untuk melawan para Gojo. Namun tak diduga di saat yang sama Ring Sentai-nya tiba-tiba juga membangkitkan Shinken Oh bertopeng hitam. Tono yang tak mau kalah lantas ikut memanggil Tegasword untuk melawan mereka. Namun sayangnya di pertarungan itu ia dibuat terpojok karena kalah jumlah. Sehingga Ryugi yang melihat dewanya di ambang kekalahan memutuskan mengajak warga memberikan semangat pada Tegasword. Dengan semangat mereka, tubuh Tegasword pun bersinar hingga membuat topeng hitam Shinken Oh pecah dan terbuka. Karena itu Shinken Oh pun kembali tersadar dan melawan balik King Candle. Untuk mengakhiri pertarungan, akhirnya kedua robot itu bekerja sama melancarkan serangan pamungkas dan akhirnya Fire Candle beserta robotnya pun berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Shinken Oh pun lenyap. Dan berkat festival sebelumnya, Sumino kembali bersemangat namun ia tetap bertekad untuk menemukan penculik adiknya. Suatu hari Tono baru saja pulang dari melamar kerja dan ia sangat kelelahan setelah pulang dengan berjalan kaki demi menghemat uang. Sementara itu Fire Candle yang merasa kekuatannya belum cukup untuk mengalahkan Tono berniat mencari ring sentai lainnya untuk meningkatkan kekuatannya. Di taman ia pun menantang pemilik ring sentai Go Buster bertarung untuk merebut cincinnya. Meski sentai itu mampu menggunakan kecepatan, namun Fire Candle dengan mudah mengalahkannya. Sehingga dengan begitu ring sentai Go Buster berhasil ia dapatkan. Meski begitu namun menurutnya itu belumlah cukup. Sehingga ia berencana mencari ring sentai lainnya. Sementara di tempat berbeda, Riko lagi-lagi mencoba menghubungi kakaknya. Dan secara mengejutkan ternyata pria berjubah hitam sebelumnya muncul. Dan dia ternyata adalah kakak Riko sekaligus pria bermata abu-abu yang menculik adik Sumino. Riko pun bahkan ternyata sudah menyadari hal itu dari cerita Sumino sebelumnya. Dan karena itulah ia mencari Rei untuk memintanya mengembalikan Oto. Di tempat berbeda, No One Setsuyaku mulai beraksi menyerang warga dengan meminta mereka menghemat segala sesuatu. Ketika ia sedang beraksi di kota, para Gojo pun menghadangnya. Dan saat menyadari monster itu ingin manusia berhemat, maka Kinjiro menyodorkan Tono untuk menerima tantangannya dalam upaya penghematan. Dengan menerima tantangan itu, akhirnya pertandingan hemat di antara mereka pun dimulai. Di sana Tono akhirnya mulai mengajarkan Kinjiro, Sumino, dan Ryugi cara berhemat sebagaimana yang kerap dilakukan manusia lainnya. Dan hal itu dinilai terlalu mainstream oleh No One itu. Karenanya No One itu pun mengajarkan hemat dengan cara yang berbeda, yaitu dengan melakukan trik-trik curang. Seperti mengganti label harga dagangan di supermarket. Dan ia juga mengingatkan bahwa hidup hemat juga harus dilandasi dengan memiliki impian. Karena jika tidak, maka hidup hemat akan sama halnya dengan pelit. Tono yang sadar ia belum menemukan impiannya lantas merasa demikian. Sementara di tempat sebelumnya, Ray bercerita bahwa sebenarnya ia dahulu tidak terlalu tertarik dengan pencapaian Riko di dunia idol. Sehingga ia merasa saat itu Riko hanya kagum padanya dan ingin mendapatkan pengakuan darinya. Bahkan karena itu Riko dulu sempat meniru warna mata Ray. Meski begitu, Riko tetap meminta kakaknya itu mengembalikan Oto kepada keluarganya. Akan tetapi sayangnya di sini Ray malah memperlihatkan bekas luka yang ada di lengannya akibat dulu pernah menolong Riko. Sejak saat itu Ray mengaku menyesal telah melakukannya. Namun karena merasa berjasa sudah pernah menyelamatkan nyawa Riko, kini Ray lantas meminta balas jasa kepada Riko dengan meminta diselamatkan juga olehnya. Sementara itu sejak dikatai tak punya impian dan pelit oleh No One sebelumnya, Tono pun jadi murung dan tak bersemangat. Dan sayangnya juga di sana mereka tak bisa memberikan pencerahan terkait manfaat berhemat yang positif agar bisa mengembalikan semangat Tono. Sehingga karena kata-kata itu Tono menjadi merasa bersalah, bahkan menganggap hemat yang ia lakukan sama halnya dengan pelit yang konotasinya jelek. Namun beruntungnya Saori berhasil mengembalikan kepercayaan diri Tono dengan menceritakan masa lalu Tono di mana hemat membuatnya tetap bisa bahagia.
Setelah semangat Tono kembali, para Gojo kembali ke kota untuk menghentikan aksi No One Setsuyaku. Di sana Tono pun langsung menepis kata-kata No One sebelumnya dengan berkata bahwa hemat membuat hidupnya lebih berwarna. Dan semua yang ia lakukan sejak dulu bukan berarti pelit, melainkan penghargaan untuk dirinya sendiri. Tanpa pikir panjang lagi, saat itu juga ia berubah dan memulai pertarungan dengan No One itu. Melihat pertarungan mereka, Fire Candle yang sudah berubah ke wujud Shinken Red pun ambil bagian dengan menggabungkan 4 ring sentai yang telah berhasil ia dapatkan. Beruntungnya Tono bisa menghindari serangannya dan Fire Candle tak dibiarkan mengganggu pertarungan Tono oleh para Gojo lainnya. Di sana pertarungan pun berlanjut dan setelah mengurangi kekuatan No One itu, akhirnya Tono berhasil mengalahkan No One hemat itu. Setelah itu Tono menghampiri Fire Candle dan menggunakan kekuatan Bouken Red untuk membelenggunya. Di sana Tono berniat mengambil ring sentai yang ia miliki. Namun tak disangka Fire Candle tiba-tiba membangkitkan Orca Buster untuk membuatnya lebih kuat. Akan tetapi Kumade yang tahu senjata itu lantas memperingatkannya agar benda itu tak digunakan. Namun semua itu sudah terlambat karena akhirnya Fire Candle mendapatkan upgrade formnya. Dengan kekuatan itu Fire Candle pun berhasil membalikkan keadaan dan membuat para Gojo terpojok. Di tengah pertarungan Rico akhirnya muncul. Namun bukannya membantu, di sini tiba-tiba ia menyerang rekan-rekan Gojo bahkan Fire Candle sekalipun. Dan tentu saja hal itu membingungkan semuanya dan episode 22 pun selesai. Di tengah pertarungan para Gojo dan Fire Candle yang bertambah kuat, tiba-tiba Rico muncul menyerang mereka semua. Hal itu tentu membuat semuanya kebingungan dengan aksinya. Akan tetapi saat Rico baru memulai pertarungannya melawan Fire Candle, tiba-tiba Fire Candle merasakan kesakitan dan lantas memutuskan meninggalkan pertarungan untuk sementara waktu. Dengan begitu pertarungan berakhir, namun Rico justru pergi begitu saja tanpa memperdulikan teman-temannya. Sekembalinya ke Half Century, Sumino merasa berarti kemungkinan mereka tak bisa lagi beraliansi bersama Rico. Walau di satu sisi sebenarnya mereka masih penasaran apa alasan yang membuat Rico melakukan hal itu. Namun untuk saat ini Kumade meminta mereka fokus dulu dengan kekuatan baru Fire Candle. Diketahui menurut Kumade Orca Buster adalah senjata yang bisa memperkuat pengguna Sentai Ring. Akan tetapi jika penggunanya bukanlah orang yang tepat, maka orang itu perlahan akan ditelan oleh sifat buasnya dan berubah menjadi monster yang haus darah. Di sisi lain karena kekuatan itu kini Fire Candle jadi tak terkendali dan lebih emosional. Di sana Kumade pun bercerita. Diketahui bahwa di pertarungan perebutan cincin dahulu tak ada Sentai yang bisa menyesuaikan diri dengan Orca Buster, sehingga banyak yang jadi korban karenanya. Karena itu Kumade dan teman-temannya dahulu akhirnya menyegel makhluk itu di dasar laut agar tak digunakan lagi. Namun sayangnya kini segel itu kemungkinan terlepas akibat keinginan kuat Fire Candle yang sangat menginginkan kekuatan. Sebelum hal yang lebih berbahaya terjadi, maka Kumade mengajak mereka semua untuk segera menyegel lagi benda itu. Untuk itu ia meminta Kinjiro menjadi anjing laut untuk memancingnya keluar. Sementara itu di Istana Buraidan, Fire Candle terpaksa diikat agar tak mengamuk. Sedangkan Orca Buster dikurung. Menyadari anak buahnya haus akan kekuatan, Tegajun pun memanfaatkan hal itu untuk menciptakan monster menggunakan salinan ingatan pertempuran yang tersimpan di ring sentai Fire Candle. Ternyata Kinjiro dibawa ke dermaga untuk memancing Orca Buster menggunakan pakaian badut bertema anjing laut. Kumade merasa makhluk itu pasti tertarik dengan hewan yang merupakan makanannya. Namun di sini Ryuki sempat menentangnya karena mengingat yang diincar Orca sebenarnya bukanlah makanan melainkan kekuatan. Namun karena mereka tak punya pilihan, maka Kumade merasa hanya cara konyol itu yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Sementara itu Tono yang menyadari Orca biasanya juga disebut sebagai serigala laut, maka ia menyarankan Kinjiro untuk mengaum seperti dirinya. Tak diduga ternyata auman itu sampai ke telinga Orca Buster. Setelah melepaskan diri dari kurungan, ia mengajak Fire Candle pergi menemui para Gojoja. Di sisi berbeda, Rico membujuk kakaknya lagi untuk melepaskan Otto. Namun sayangnya Rei tak mau karena Otto merupakan objek penelitiannya. Sebelumnya ia melihat titik terang pada Otto di mana ternyata ring sentai Shinken Red ternyata bisa membuatnya kembali tersadar dari koma. Maka dari itu Rei merasa jika ia paham mekanismenya, kemungkinan hal itu juga bisa menyelamatkan nyawanya yang ia nilai telah dirampas oleh Rico. Menyadari adiknya adalah orang yang baik hati, maka Rei pun memanfaatkan hal itu agar Rico mau membantunya. Tak berselang lama, Fire Candle dan monster sebelumnya sampai di hadapan para Gojoja. Tanpa basa-basi mereka lantas berubah secara bersamaan dan kembali melanjutkan pertarungan yang sebelumnya tertunda. Sementara para Buraidan yang menyadari Fire Candle tak akan berhenti sebelum para Gojo kalah lantas berusaha membantunya.
Di sana mereka akhirnya membagi tugas. Sementara itu Riko yang merasa bersalah terhadap kakaknya lantas kembali berubah dan masuk ke medan pertempuran untuk merebut ring sentai milik Fire Candle. Di sana ia pun mengabaikan Tono hingga pertarungan di antara ketiganya terjadi. Namun di tengah pertarungan mereka tiba-tiba Fire Candle kembali kesakitan hingga tubuhnya kembali berevolusi ke wujud monster Shinken Red yang lebih kuat. Dengan kekuatannya itu Tono dan Riko menjadi bulan-bulanan. Dan Kumade sudah menduga hal itu akan terjadi lagi seperti dahulu. Sedangkan Tono berusaha menyadarkan Riko agar tak menyerang membabi buta karena hal itu dapat membahayakan nyawanya. Sayangnya Riko terpaksa harus melakukan hal itu untuk menebus dosanya kepada Rei. Dari ucapan itu Tono sadar bahwa ternyata Riko memang sedang menyembunyikan masalah yang tak bisa ia ceritakan. Ketika Riko menyerang Fire Candle lagi, sayangnya ia dengan mudah dikalahkan. Dan ketika ia akan dihabisi oleh Fire Candle, Kumade menembak Orca Booster untuk menghentikan tindakannya. Namun ia sendiri jadi lengah sehingga ia pun terkena serangan monster hingga kembali ke wujud manusia. Tono yang menyadari situasi itu sangat berbahaya lantas harus putar otak. Mau tak mau ia lantas mengambil Orca Booster yang terlepas dari Fire Candle sebelumnya dan menggunakannya untuk mendapatkan upgrade kekuatan. Di sana Kumade sempat melarangnya karena takut Tono akan menjadi monster juga. Namun hal itu sudah terlambat. Dengan senjata itu dan tekad kuat Tono yang tak mau dikendalikan oleh siapapun, akhirnya Orca Booster bisa ia kendalikan dan membuatnya berevolusi ke wujud Gozi Wolf World Power Up. Sontak hal itu mengejutkan semua orang termasuk Kumade. Dengan kekuatan barunya, Fire Candle dan monster di hadapannya dengan mudah dibuat terpojok. Di sana Tono berusaha menyadarkan Riko untuk kembali bertarung bersama meski ia tak mau menceritakan masalahnya pada mereka. Selain itu Tono juga meminta Riko untuk kembali menjadi dirinya sendiri dan mengingat tujuannya bertarung selama ini. Dengan begitu Riko akhirnya tersadar dan memutuskan untuk bertarung bersama lagi. Dengan kerjasama keduanya, monster ciptaan Tegajun sebelumnya berhasil dikalahkan. Sementara itu Fire Candle semakin hilang kendali hingga membuatnya menjadi raksasa. Di saat yang sama Tono lantas memperkuat Tega Sword dan menggabungkannya dengan Orca Booster hingga menjadi Tega Sword Akatsuki. Seketika itu juga pertarungan pedang di antara keduanya terjadi. Setelah Fire Candle terpojok, Tono lantas menghabisinya dengan serangan pamungkas Akatsuki Full Moon Finish. Dengan begitu Fire Candle akhirnya kalah dan 4 ring sentai miliknya menjadi milik Tono. Meski sudah dikalahkan, beruntungnya Fire Candle masih selamat dan ia lantas meminta maaf pada Boket karena sebelumnya sudah memukulnya karena lepas kendali. Sementara itu Riko yang merasa tak pantas lagi bersama teman-temannya sempat ingin pergi karena malu. Namun Tono dengan bijak memintanya kembali. Kumade pun membantunya dengan mengarang cerita bahwa sebelumnya yang dilakukan Riko hanyalah strategi untuk menangkap Orca Booster. Beruntungnya semua teman-temannya percaya dengan cerita bohong itu. Namun berkat itu juga Riko bisa tersadar kembali dan berencana akan merebut Oto dari Rei untuk Sumino. Sementara terlihat Rei yang sedang memegang sebuah sentai ring dan berencana untuk memiliki hidup abadi. Pada suatu malam diperlihatkan Lupin Ranger sedang menyegel seorang siswa ke bentuk Ranger Key di atap sebuah sekolah. Dan setelah itu ia kabur dari kejaran Pato Ranger yang ternyata sedang memburunya. Meski sudah sering beraksi, sayangnya Pato Ranger yang ternyata seorang siswa sekolah itu juga belum mengetahui identitasnya. Hingga keesokan harinya seorang siswi dari sekolah tersebut datang kepada Sumino untuk meminta bantuannya menyelidiki keanehan yang terjadi di sana. Karena di sana teman-temannya tidak mau pulang ke rumah usai pelajaran selesai dan lebih memilih menginap hingga berbulan-bulan. Dan lebih anehnya lagi ketika ia sampai di rumah orang tuanya tidak khawatir sama sekali. Padahal ia sudah setengah tahun tidak pulang. Mendengar cerita itu Kinjiro yang ikut penasaran lantas menerima tugas itu karena ia tak rela anak muda menyia-nyiakan masa mudanya di sana. Singkat cerita para Gojo akhirnya sampai di sana untuk memulai menyelidikinya. Di tengah penyelidikan mereka, sayangnya Tono, Riko, dan Ryugi terkena hipnotis seekor Noan. Sementara itu Sumino dan Kinjiro yang sempat dicurigai sebagai mata-mata akhirnya diperbolehkan melakukan inspeksi oleh ketua OSIS sekaligus polisi sekolah bernama Iki Harewatari. Di sisi lain Riko yang terhipnotis mulai tebar pesona di sekolah itu kepada semua siswa bahkan guru. Sementara itu Ryugi mulai mendirikan klub untuk menyembah Tega Sword. Sedangkan Tono menikmati masa mudanya di sana sebagai murid nakal yang suka berkelahi, namun akhirnya guru mereka mengajarkan arti sebuah pertemanan. Dan setelah melihat itu semua, Kinjiro pun memuji semua yang ia saksikan. Namun di satu sisi Sumino malah curiga.
Terlebih lagi ketika Iki memarahi seorang petugas kebersihan sekolah hanya karena ia menjatuhkan ember. Diketahui pria bernama Bando itu dulunya merupakan kepala sekolah di sana sekaligus guru dari Iki. Namun suatu ketika Bando membuang jabatannya serta tanggung jawabnya kepada sekolah itu, sehingga kini Iki yang menggantikannya untuk melindungi sekolah itu. Mendengar ucapan itu sontak membuat Sumino bertanya-tanya apa yang sebenarnya mengancam sekolah itu. Di sana Iki menjelaskan bahwa di sekolah tersebut terdapat pencuri jahat yang kerap menangkap dan menculik para murid. Karena itulah kini Iki mendedikasikan dirinya untuk melindungi semua siswa dan menangkap penculik itu. Usai penyelidikan, Sumino dan Kinjiro menemukan Tono, Ryugi, dan Riko tiba-tiba bertingkah aneh. Di saat yang sama seekor Noan muncul dan lebih anehnya lagi Tono dan kawan-kawan tak sadar bahkan menganggapnya wakil kepala sekolah. Ketika mereka lengah, Noan itu menghipnotis Kinjiro dan Sumino. Beruntungnya Lupin Ranger kembali muncul untuk menghentikan aksinya menebarkan masa muda palsu. Saat itu juga Iki muncul untuk menghadapi Lupin Red itu. Setelah ia berubah, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Akan tetapi Lupin Ranger yang tak mau buang waktu lantas menyegel Kinjiro dan Sumino dan membawanya pergi dari sana. Sementara Pato Ranger yang tak mau membiarkannya lolos lagi lantas mengejarnya. Sayangnya Kumade muncul mengganggu pertarungan mereka. Namun karena Pato Ranger menyerangnya, maka Kumade lantas membantu Lupin Red hingga akhirnya ia diajak ke tempat persembunyiannya. Sesampainya di rumahnya, Lupin Red itu membebaskan Sumino dan Kinjiro dari pengaruh Noan. Dan sosok di balik Sentai itu ternyata adalah Bando. Terungkap bahwa ternyata selama ini Bando berjuang sendiri membebaskan para murid dari cahaya Noan yang menghipnotis mereka seperti Sumino dan Kinjiro. Dan selama ini Bando bukanlah menculik mereka, melainkan justru menyelamatkannya. Diketahui kala itu sebuah portal muncul menyerap wakil kepala sekolah hingga mengubahnya menjadi sesosok Noan. Setelah sekolah itu diambil alih oleh Noan dan pasukan Buraidan, Bando tak sengaja menemukan ring Sentai itu. Sehingga dengan itu ia bertekad untuk merebut kembali apa yang sudah dicuri Noan itu darinya. Maka dari itu kini ia ingin meminta bantuan para Goju dengan imbalan 3 ring Sentai yang ia miliki. Setelah mendengar cerita sebelumnya, akhirnya Kumade, Sumino, dan Kinjiro bersedia membantunya. Tak berselang lama kedua kubu Sentai akhirnya bertemu. Di sana Noan itu pun lantas menantang Kinjiro untuk adu semangat muda di antara mereka. Setelah tantangan diterima, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dengan kerjasama mereka, Kumade, Sumino, dan Kinjiro akhirnya berhasil membebaskan pengaruh Noan pada 3 rekan mereka berkat bantuan Bando. Dan setelah para Goju tersadar, mereka pun bersatu dan memulai pertarungan dengan monster itu. Sementara Bando dan Iki juga melanjutkan pertarungan mereka. Di sisi lain, Tono kembali menggunakan form Gozi Wolf Well Power Up-nya. Dengan kekuatan itu, pasukan Ari berhasil dikalahkan. Dan aksi itu pun juga diikuti oleh para Goju lainnya. Di tengah pertarungan, Chan Baraba muncul memanggil robotnya. Sehingga di sana Tono lantas ikut mengerahkan Tega Sword Akatsuki untuk menghadapi monster itu. Setelah menyerangnya secara bertubi-tubi, Tono pun mengerahkan serangan pamungkas dan robot itu akhirnya berhasil dikalahkan. Sementara itu di tempat berbeda, Kinjiro berubah menjadi Bayoma dan menghajar Noan hingga membuatnya terpojok. Setelah berhasil memisahkan wakil kepala sekolah dari tubuh Noan itu, ia pun mengerahkan serangan pamungkas dan Noan itu akhirnya berhasil dikalahkan. Dengan tewasnya Noan, hal itu juga lantas membuat Iki dan murid-murid lainnya di sekolah itu tersadar dari pengaruh hipnotis Noan sebelumnya. Namun ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir, tiba-tiba seekor Noan berbeda muncul dan berniat mengubah sekolah itu menjadi penjara. Melihat hal itu, Iki pun mencoba melawannya, namun ia dengan mudah dihempaskan. Ketika monster itu akan menghabisi Iki dengan tembakannya, Bando pun pasang badan melindunginya hingga serangan itu mengenai dan membuatnya kembali ke wujud semula. Dari sana Iki akhirnya sadar bahwa sosok Lupin Red yang selalu ia buru ternyata adalah gurunya sendiri. Setelah Noan tersebut menyerang Bando atau Lupin Red, ia pun menyegel sekolah itu agar semua orang di sana tak bisa keluar.
Dan karena Bando terluka parah, maka Tono dan kawan-kawan terpaksa mundur terlebih dahulu dari pertarungan. Sementara di markas Burai dan Fire Candle terkejut saat menyadari bahwa kontrak mereka dengan Nowan pantang menyerah tiba-tiba terputus. Sehingga Boket memerintahkan monster 2-in-1 dan Kwon menemui monster itu untuk mencari tahu alasannya. Sesampainya di tempat yang aman, Bando bercerita bahwa sebenarnya Nowan pantang menyerah itu adalah dalang sebenarnya di balik semua yang terjadi. Bando pun ikut merasa bersalah karena Nowan itu sendiri tercipta dari putrinya yang kecewa pada Bando yang sebelumnya ingkar janji padanya. Karena alasan itu juga Bando selama ini berjuang sendiri menjaga sekolah itu agar bisa merebut dan menyelamatkan kembali putrinya. Sementara di tempat berbeda, monster 2-in-1 dan Kwon menanyai Nowan pantang menyerah terkait terputusnya kontrak mereka. Ternyata semua itu bisa terjadi secara kebetulan akibat penghalang yang Nowan itu buat. Meski begitu, Nowan itu pun tak khawatir karena kini ia merasa lebih bebas dan tak harus bergantung pada Taegajun. Sebab ia yakin dengan semangat yang ia miliki, Nowan itu bisa menguasai dunia. Mendengar pernyataan itu lantas membuat Kwon kesal. Namun ia lantas membiarkannya dan memilih pergi dari sana. Sementara di tempat sebelumnya, Iki merasa bersalah karena sempat memihak pada Nowan. Padahal sebelumnya ia merasa telah berusaha melindungi sekolah itu. Namun pada kenyataannya ia malah bekerja sesuai perintah Nowan dan membiarkan Bando bertarung sendiri menyelamatkan sekolah. Sehingga karena itu ia merasa tak pantas menjadi ketua OSIS. Tak berselang lama di tempat berbeda, Kwon menemui para Goju dan memanggil 3 Red Sentai yaitu Zyu Ranger, Bumumja, dan Hurricaneer untuk membantu Nowan pantang menyerah menjalankan pertandingan. Namun sayangnya di pertandingan itu para Goju dilarang menggunakan ring Sentai mereka untuk menjalankan pertandingan yang diadakan Nowan itu. Setelah 3 babak dijalani oleh mereka, akhirnya diperoleh pemenang di antara mereka yaitu Tono dan Iki setelah mereka mengalahkan para Red Sentai yang menjadi penantang di pertandingan pantang menyerah itu. Berkat pertandingan itu juga Iki akhirnya tersadar dan kembali bersemangat untuk melindungi sekolahnya. Dengan kalahnya para Red Sentai, segel di ring Sentai para Gojuja akhirnya terbuka. Sementara di tempat berbeda, Bando memulai pertarungannya dengan Nowan pantang menyerah untuk menyelamatkan putrinya yang berada di dalam tubuh Nowan itu. Namun ketika ia akan berubah, Nowan itu menghempaskan ring Sentainya, sehingga Bando terpaksa bertarung tanpa berubah Goju Sentainya. Karena itu ia pun dengan mudah dikalahkan oleh Nowan itu. Iki yang teringat akan gurunya lantas menemuinya dan membantunya menghadapi Nowan pantang menyerah. Di sana ternyata Iki telah bertekad menyelamatkan sekolah itu bersama gurunya. Seketika itu juga pasangan guru dan murid itu lantas berubah wujud Pato Ranger dan Lupin Ranger untuk menghadapi Nowan di hadapan mereka. Namun di tengah pertarungan, Kwon dan monster 2-in-1 ingin mengganggu, sehingga para Goju terpaksa turun tangan untuk mencegah hal itu. Di sana Tono lagi-lagi menggunakan super formnya sehingga pasukan Buraida dengan mudah dikalahkan. Sementara teman-temannya menggunakan form Legend Sentai untuk mengalahkan monster 2-in-1 dan juga Kwon. Ketika Kwon terdesak, Kumade pun memanfaatkan momen itu untuk mencuri 3 ring Sentainya. Sehingga hal itu sempat membuat Yugi dan Riko kesal karena telah mencuri kesempatan itu dari mereka. Namun di saat yang sama, monster 2-in-1 lagi-lagi berubah menjadi raksasa. Sehingga Kumade memanggil Tega Sword dan bereksperimen menyatukannya dengan Tokyo Oh menggunakan ring Sentai yang telah ia dapatkan. Berkat kekuatan itu, monster 2-in-1 pun dengan mudah dikalahkan. Sementara itu di pertarungan sebelumnya, saat Bando dan Iki terdesak, Tono pun membantu mereka. Dan secara tak diduga, Orca Buster yang menyadari tekad kuat keduanya meminjamkan kekuatannya hingga membuat keduanya berubah menjadi Super Kaito, Lupin, dan Pato Ranger. Setelah itu keduanya pun mengerahkan serangan gabungan dibantu juga oleh Tono. Ketika monster itu tak berdaya, Bando pun meminjam Changer Gojuja Tono dan menggunakannya untuk menarik Mizuki dari tubuh Nowan itu. Setelah hal itu berhasil dilakukan, seketika itu juga Nowan itu pun hancur berkeping-keping. Setelahnya sekolah pun kembali berjalan normal seperti sedia kala. Karena kasus telah selesai, Bando dan Iki pun memberikan ring Sentai mereka pada Tono. Berkat kejadian itu juga hubungan Bando, Mizuki, dan Iki membaik.
この世の神と仲間でもあるのだ。 Welcome back to Choktatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Number One Sentai Gozyuja di episode ke-26. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Pada suatu hari diperlihatkan Tono yang sedang bersiap-siap pergi bekerja. Ia yang biasanya sibuk mencari pekerjaan dan selalu dipecat akhirnya bisa sedikit berbangga diri. Sebab akhirnya ia berhasil mendapatkan pekerjaan tetapnya. Demi mendedikasikan dirinya secara penuh di pekerjaan itu, Tono pun menyimpan ring sentainya untuk sementara waktu. Dan kali ini ternyata Tono mendapat pekerjaan di Toei Company di bagian produksi video yang dipimpin oleh produser bernama Sekimoto Kazu. Setelah Tono mengganti pakaian, Pak Sekimoto pun memberitahukan padanya bahwa saat ini sedang berkembang pesat movie dokumenter. Maka dari itu ia bertekad untuk menjadi sang nomor satu di program liputan khusus. Untuk itu ia akhirnya mengundang grup yang sedang viral saat ini. Dan grup itu ternyata adalah teman-temannya sendiri sebagai sesama anggota Number One Sentai Gozyuja. Sontak hal itu pun membuat Tono terkejut. Namun ternyata bahkan teman-temannya sendiri awalnya cukup kaget saat dipanggil ke sana untuk wawancara. Akan tetapi kesempatan itu lantas mereka nikmati karena bisa menyuruh-nyuruh Tono sepuasnya sebagai bintang tamu. Melihat hal itu, Tono sendiri lantas bertanya-tanya mengapa ia sendiri yang tak diundang. Karena itu ia akhirnya memberanikan diri menemui Pak Sekimoto dan memberitahukan padanya bahwa ia juga merupakan anggota Gozyuja. Namun karena Tono meninggalkan cincinnya, maka produser itu tentu saja tak percaya. Tak berselang lama syuting mereka akhirnya dimulai. Pada wawancara dokumenter spesial itu, para anggota Gozyuja ditanya apa arti menjadi Gozyuja bagi mereka. Di sini Ryugi berkata pengabdian agar Tega Sword yang ia anggap dewa mengabulkan keinginannya setelah mereka berhasil mengumpulkan semua cincin. Dan ikatan atau kontrak itu sudah ia dambakan sejak kecil. Karena itulah kesempatan menjadi Gozyuja itu akan ia nikmati demi menjaga kepercayaan Tega Sword padanya. Sementara itu bagi Riko menjadi idol nomor satu merupakan keinginan semua orang. Maka dari itu ia akan mewujudkannya dengan mengumpulkan semua cincin itu. Sedangkan bagi Kinjiro yang sudah diberi kesempatan kedua menjadi muda lagi adalah tentu saja menjadi party people nomor satu. Lalu bagi Sumino kesempatan menjadi Gozyuja tentu saja untuk menemukan adiknya serta pria bermata abu-abu yang menculiknya. Usai break syuting, Tono lagi-lagi berusaha memberitahu produsernya bahwa ia juga adalah Gozyuja. Namun lagi-lagi ia tak percaya dan menganggap perkataan Tono hanyalah candaan. Di wawancara kedua mereka ditanyai bagaimana cara mereka mencari cincin. Di sini Sumino lantas menjawab yaitu dengan merebut dari pemiliknya langsung. Namun cara itu bukanlah cara satu-satunya. Karena beberapa cincin yang mereka peroleh terkadang adalah pemberian dari pemiliknya langsung setelah para Gozyuja membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Usai wawancara mereka terkejut ketika menyadari bahwa yang mensponsori acara itu ternyata adalah Kumade Mashiro. Namun di sini Sekimoto merasa kurang puas karena belum mewawancarai Gozyuja kelima. Karena itu Kumade lantas segera masuk ke frame untuk melengkapi formasi dan syuting pun kembali dimulai. Di sana Kumade pun memperkenalkan bahwa dirinya adalah Gozyuja pertama yang pernah memenangkan pertarungan terdahulu. Namun karena dunia masih saja kacau, maka kini ia memutuskan untuk menjadi dewa menyaingi Tega Sword untuk mewujudkan dunia yang damai seperti keinginannya dahulu bersama Godeburn. Di tengah syuting, pasukan Buraiden tiba-tiba muncul mencari cincin yang disembunyikan di area kantor Toei. Karena berpenampilan aneh, maka produser Sekimoto lantas mewawancarai mereka juga. Di sana mereka pun memperkenalkan diri sebagai anggota Burai dan musuh bebuyutan para Gozyuja yang bekerja untuk Tegajun. Singkat cerita, setelah perkenalan mereka lantas memulai invasi di sana untuk mencari cincin legendaris. Seketika itu juga tim Gozyuja maju untuk menghentikannya. Namun ketika melihat warna mereka, Sekimoto merasa ada yang kurang. Beruntungnya ketika ia akan diserang pasukan Ari, Tono datang menolongnya. Tanpa pikir panjang, ia pun berubah menjadi Gozy Wolf di hadapan produser itu. Sehingga hal itu membuat Sekimoto terkejut sekaligus sadar bahwa Tono tidaklah berbohong sebelumnya. Ketika Tono akan memulai pertarungan, Sekimoto memintanya untuk wawancara dahulu.
Di sana Tono pun terpaksa memperkenalkan siapa dirinya dan latar belakangnya serta tujuannya menjadi Gojuja yang tidak lain yaitu ingin menjadi sang nomor satu dalam hal apapun. Setelah berubah ke wujud Goji Wolf Whale Power Up, Tono pun memulai pertarungannya. Dan di sana Sekimoto memberikan ring Sentai yang disembunyikan perusahaan yang ternyata yaitu cincin dari Super Sentai pertama yaitu Himitsu Sentai Go Ranger. Dengan ring Sentai itu kekuatan Orca Buster pun meningkat, dan kekuatan itu ia gunakan untuk menghancurkan musuh di hadapannya. Usai pertarungan, Sekimoto pun berterima kasih pada Tono sekaligus meminta maaf karena sempat tak percaya padanya. Beruntungnya Tono tak mempermasalahkan hal itu dan ia berjanji akan bekerja lebih giat di sana. Namun sayangnya Sekimoto yang tahu Tono punya tanggung jawab yang lebih berat, maka ia pun lantas memecatnya di hari itu juga. Di sana Sekimoto meminta Tono untuk terus berjuang melindungi perdamaian bumi meski Tono masih tak terima dengan keputusannya itu. Suatu hari terlihat Boket yang sangat mengagumi Riko hingga membuatnya kerap memuji Gozyo Blue itu. Namun sikapnya itu malah membuat Tegajun kesal karena ia menganggap semua manusia tidak sempurna dan sangat buruk. Karena hal itu Tegajun menasihati Boket seharusnya ia mempersembahkan cintanya hanya untuk dirinya. Bahkan Monster 2-in-1 mengingatkan kembali misi mereka adalah menciptakan ulang dunia manusia. Sehingga ia merasa manusia yang ada sekarang tidaklah berharga. Mendengar ucapan itu lantas membuat amarah Boket memuncak hingga ia berani memarahi Tegajun yang dirasa tak mengerti soal cinta. Terlebih lagi tentang perasaannya pada Riko. Dengan perasaan kesal Boket akhirnya memutuskan pergi dari dunia Buraidan. Namun Kwon yang melihat sikapnya itu tentu saja tak mau tinggal diam. Sesampainya Boket di dunia manusia, ia pun ditembak oleh Kwon dari belakang hingga membuatnya tak sadarkan diri. Dan tak lama kemudian Kumade muncul melihat beberapa anak kecil sedang berusaha membangunkannya. Dan ketika ia terbangun, Kumade dibuat terkejut karena ternyata gadis itu tak mengingat siapa Kumade bahkan dirinya sendiri. Sementara itu di Hulk Century, para Goju mendapat undangan dari Kwon yang meminta mereka datang ke Kwon AI Concern namun dengan tujuan yang belum diketahui. Meski Riko menduga hal itu adalah jebakan, namun Tono dan yang lainnya tak takut dan memutuskan tetap memenuhi undangan itu. Di tempat lain setelah melihat sikap Boket, akhirnya Kumade sadar bahwa gadis itu ternyata sedang mengalami amnesia. Maka dari itu ia merasa tak bisa mengalahkannya dalam keadaan seperti itu. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba seekor Noan muncul memalak orang-orang di kota untuk dimintai uangnya. Ketika mereka bertemu, monster itu pun merasa aneh dengan sikap Boket yang tak mengenali dirinya bahkan bersembunyi di balik tubuh Kumade. Sementara Kumade yang melihat aksinya lantas marah dan menantang monster itu agar bisa mengambil semua uang yang telah ia curi dari warga. Merasa tertantang, Noan itu akhirnya mengajak Kumade bertarung di pertarungan menghasilkan uang terbanyak. Sementara sesampainya para Goju di perusahaan Kwon, sayangnya mereka tak bisa menemui Kwon karena pria itu sedang menghadiri konferensi internasional AI. Sebagai gantinya, stafnya yang bernama Setsuna akan memandu mereka berkeliling di sana. Sedangkan sebagai upayanya mengumpulkan uang, Kumade pun akhirnya pergi ke luar negeri untuk membantu orang-orang di sana mengatasi masalah mereka dengan ditemani oleh Boket. Dan dengan begitu maka ia akhirnya mendapatkan uang dalam jumlah yang besar. Sementara Boket berharap dengan mengikuti Kumade ia bisa mengembalikan ingatannya. Sementara itu Noan menggunakan cara licik untuk mengumpulkan uang, yaitu dengan cara menipu para pengusaha menggunakan produk yang bisa membuat mereka semakin sukses berupa air ajaib. Namun tanpa pengetahuan mereka, air itu ternyata hanyalah air biasa yang dijual dengan harga yang mahal. Sementara di perusahaan Kwon, para Goju diperlihatkan beberapa penemuan robot yang tengah mereka kembangkan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Sementara di tempat berbeda, selain menawarkan jasanya pada pengusaha luar negeri, Kumade juga menjajakan jasanya pada pedagang kaki lima yang dirugikan oleh preman. Dengan pertolongan darinya, Kumade pun bisa meraih keuntungan berupa uang. Di sini awalnya Boket yang menyaksikannya tak setuju. Karena menurutnya jika ingin menolong orang seharusnya orang yang ditolong tidak perlu membayar. Akan tetapi Kumade berpendapat lain. Karena ia menganggap uang yang mereka berikan sebagai jaminan tanggung jawab darinya, di mana ia akan selalu memastikan pengganggu-pengganggu itu tak akan kembali lagi. Mendengar pernyataan itu Boket akhirnya paham. Sementara setelah memandu para Gojuja berkeliling perusahaan, Setsuna berniat meminta upah dari mereka berupa ring sentai yang mereka miliki. Menyadari mereka tak akan semudah itu memberikannya, maka akhirnya ia berubah Gojuk sentainya yaitu Battle Fever J untuk melawan sekaligus merebutnya. Seketika itu juga pertarungan di antara mereka pun tak terhindarkan. Tak diduga uang yang Kumade kumpulkan ia gunakan untuk mentraktir semua orang. Dan di sana lagi-lagi Boket bingung melihat hal itu.
karena ia merasa Kumade akan kalah dengan No One jika uangnya dihabiskan. Namun di sini lagi-lagi Kumade berpendapat lain. Ia memiliki prinsip yaitu hasil yang banyak maka juga harus disesuaikan dengan belanja yang banyak. Dan ketika melihat senyuman orang-orang yang ditolong sekaligus ditraktir, akhirnya Bokket menyadari sesuatu yang mungkin ia lupakan. Di tengah makan, No One sebelumnya muncul kembali dan menantang Kumade untuk mulai melakukan perhitungan uang yang telah mereka dapatkan. Di sana jumlah yang dimiliki Kumade secara fisik memanglah lebih sedikit. Namun ia tak resah, karena ternyata uang yang dimiliki No One itu kini tak ada nilainya karena tak dibelanjakan. Sedangkan uang dibuat dengan tujuan untuk dibelanjakan. Dengan begitu maka uang yang monster itu kumpulkan dinyatakan sebagai uang mati. Terlebih lagi uang itu didapatkan dengan cara yang tidak benar. Tak terima dengan kekalahannya, monster itu pun mengamuk hingga Kumade berubah untuk menghadapinya. Di sisi lain, pertarungan para Goju melawan bawahan Kwon masih berlanjut. Ketika mereka berhasil memojokkannya, tak diduga pria itu mengeluarkan senjata rahasia berupa armor AI yang ia kembangkan untuk meningkatkan kekuatan. Di sana Tono menduga senjata itu dibuat berdasarkan perintah Kwon. Namun ternyata Setsuna mengembangkan senjata itu justru untuk mengalahkannya dan merebut perusahaan itu darinya. Dengan kekuatan barunya itu, para Goju akhirnya dibuat tertidur. Setelah itu Setsuna mengincar Bokket untuk ditangkap. Sedangkan di tempat sebelumnya, Goju Polar berhasil mengalahkan No One pengumpul uang sebelumnya. Setelah berhasil memisahkan orang dari dalam tubuh No One itu, akhirnya No One itu pun hancur seketika. Namun tak diduga Fire Candle muncul setelah mendengar berita terkait perselisihan Bokket dengan Tegajun sebelumnya. Maka dari itu ia berniat menjemput Bokket dan menemaninya meminta maaf pada ratu mereka itu. Namun karena Bokket sedang amnesia, ia pun tak mau ikut karena merasa tak kenal dengan Fire Candle. Ketika Kumade pasang badan untuk melindunginya dari paksaan Fire Candle pun marah sehingga ia memanggil robot King Candelor. Kumade yang juga tak mau kalah lantas ikut memanggil Godaburn untuk menghadapinya. Setelah bertransformasi, sayangnya di sana Godaburn cemburu dengan kedekatan Kumade dan Bokket, sehingga hal itu membuatnya lantas tak mau bertarung. Fire Candle yang menyadari mereka sedang ada masalah lantas memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Godaburn. Setelah menculik Bokket, ternyata Setsuna berusaha meneliti gadis yang ternyata merupakan makhluk buatan AI yang tersusun dari prom yang cukup rumit, sehingga Setsuna merasa akan menjadi orang nomor satu di dunia jika memilikinya. Sementara di alam bawah sadarnya, Bokket melihat Riko yang berjalan menjauh darinya. Di sana ia yakin bahwa sosok itu adalah bagian ingatan penting yang ia lupakan. Sayangnya kala itu Bokket tak bisa mengejarnya karena terhalang dinding yang tak terlihat. Di ruangan berbeda, Tono terbangun dan menemukan alat di kepalanya yang ternyata juga menempel di kepala teman-temannya. Ketika ia berusaha membangunkan teman-temannya, sayangnya hal itu tak berhasil. Tak berselang lama dari ruangan monitor, Setsuna memberitahukan bahwa alat itu bernama Wish Generator yang ia kembangkan, di mana alat itu akan membuat teman-temannya mewujudkan keinginan mereka di alam mimpi. Seperti Riko yang menjadi idol terkenal dan didukung kakaknya, lalu Ryugi yang menghabiskan waktu bersama Tega Sword, dan Sumino yang akhirnya hidup bahagia dengan adiknya, serta Kinjiro yang kembali bertemu dengan istrinya yang sudah meninggal dan hidup kembali dalam kondisi kembali muda. Mendengar hal itu, Tono lantas menyimpulkan bahwa untuk menyadarkan mereka berarti ia hanya harus mencabut alat tersebut. Namun sebelum itu terjadi, Setsuna memperingatkan bahwa jika itu ia lakukan maka teman-temannya akan tewas sebab alat itu telah mengunci otak mereka, di mana jika alat itu dilepas paksa maka otak mereka akan hancur. Awalnya Tono tak percaya mengingat hal yang sama tak terjadi padanya. Namun Setsuna yang tahu tentang Tono lantas menjelaskan bahwa hal itu bisa terjadi padanya karena Tono tak memiliki impian ataupun keinginan, sehingga alat itu tak mengunci otaknya dan terlepas dengan sendirinya. Mengetahui hal itu, Tono lantas berniat menemukan Setsuna untuk menghajarnya. Namun saat mencarinya, Tono tak sengaja bertabrakan dengan Fire Candle yang kebetulan juga sedang mencari Bokket yang diculik. Dari pertemuan itu, Kumade akhirnya sadar bahwa mereka ternyata memiliki musuh yang sama. Tak berselang lama, 4 pasukan Goju Uja palsu muncul di hadapan mereka. Melihat 4 sentai itu, Tono langsung sadar bahwa kemungkinan mereka adalah robot AI yang sebelumnya diperlihatkan oleh Setsuna. Tak ingin buang waktu, mereka lantas berubah untuk menghadapinya bersama. Di pertarungan itu mereka akhirnya membagi tugas di mana Fire Candle ditugaskan mencari Setsuna, sementara Kumade dan Tono menghadapi para Goju Uja palsu itu. Di ruangan kendali sebelumnya, Setsuna mulai mengambil data dari otak Bokket untuk membangkitkan robot Eyezer. Dan tak lama berselang akhirnya Fire Candle menemukan ruangnya. Saat akan menghajarnya, Setsuna lantas meretas otak Bokket agar dapat dikendalikan dan berbalik melawan Fire Candle.
Di sana Fire Candle terus berusaha menahan serangannya karena tak ingin melukai gadis itu. Di tengah pertarungan mereka, Setsuna memberitahukan bahwa alat yang ada di kepala mereka ternyata memiliki fungsi lain. Selain untuk mewujudkan keinginan di dalam mimpi, alat itu juga bisa digunakan untuk menghancurkan mimpi mereka, lalu mengisinya dengan perintah sehingga mereka bisa dikendalikan layaknya yang kini terjadi pada Boked. Di pertarungan, Fire Candle terus berusaha menyadarkan Boked dengan memuji sifatnya yang selalu jujur terkait perasaan. Bahkan karena itu Boked berani melawan Tegajun. Dan ketika akan menghabisi Fire Candle, tiba-tiba foto Rikuo terjatuh. Dan di sana Fire Candle lantas berusaha menyadarkannya menggunakan foto itu serta memberitahukan nama aslinya yang mengandung perasaan cinta dan kasih sayang. Kata-kata itu pun berangsur membuat ingatannya kembali. Namun Setsuna lantas mengambil foto Rikuo lalu merobeknya, bahkan ia mengejek nama Boked yang dinilai sangat jelek. Secara tak diduga hal itu malah membangkitkan amarah Boked sehingga dengan cepat ingatannya pun kembali pulih sepenuhnya. Tanpa basa-basi, Boked pun lantas mengajar Setsuna dan menghancurkan komputer pengendali di ruangan itu. Dengan hancurnya komputer-komputer itu, maka hal itu juga membuat para Gojuja ikut tersadar. Ketika Setsuna terpojok, ia pun lantas kabur dan berubah menggunakan ring sentainya untuk menghadapi para Gojuja. Meski memiliki kekuatan yang sama, beruntungnya para Gojuja bisa mengatasi Gojuja palsu di hadapan mereka. Sementara Kumade dan Tono juga akhirnya berhasil mengalahkan Setsuna menggunakan Orca Buster-nya. Meski ring sentainya berhasil direbut, namun ternyata Setsuna tak mau menyerah. Seketika itu juga ia lantas mengendarai robot Eyezer. Sehingga hal itu membuat Boked marah dan maju untuk menghadapinya menggunakan robotnya yang lain, yaitu Kalendeus. Dengan kekuatan dan amarahnya, Boked pun berhasil memojokkannya. Dan ia pun akhirnya dibantu oleh Kumade dan Godaburn yang tak lagi ngambek. Setelah serangan pamungkas dikerahkan oleh kedua robot itu, akhirnya Eyezer berhasil diluncurkan. Akan tetapi ternyata Setsuna pun masih selamat dan kembali ke kantornya. Namun sesampainya di sana ternyata Kwon telah menanti pria itu. Terungkap bahwa ternyata Kwon sengaja meninggalkan kantor untuk melihat tabiat asli dari Setsuna. Setelah ia menyadari pria itu ingin mengkhianatinya, Kwon lantas tanpa ragu menghabisi pria itu. Sementara itu Boked ditemani oleh Fire Candle lantas meminta maaf pada Tegajun. Dan beruntungnya pemimpin mereka itu berbaik hati memaafkan kesalahan Boked sebelumnya. Dari pertarungan di movie-nya, kekalahan Tegasword sangat membekas di ingatan Ryugi hingga membuatnya selalu bermimpi buruk karena takut kehilangan sosok yang sangat ia hormati itu. Sementara itu keesokan harinya seekor Nowan penjamu tamu muncul menjamu warga kota. Namun sebagai imbalan mereka harus menyerahkan nyawa untuk dijadikan bunga hiasan Nowan itu. Dan karena selalu kepikiran dengan mimpi buruknya, lantas membuat Ryugi tak fokus bekerja. Sementara di saat yang sama Tono mencium bau keberadaan Nowan sebelumnya yang ternyata lagi-lagi telah memakan korban. Ketika mereka menyadari identitas Nowan itu, Tono lantas menantangnya dalam pertandingan menjamu. Hal itu ia lakukan karena Tono pernah berhasil meraih rekor tertinggi di Cafe Butler Lonely. Akan tetapi ketika pertandingan dimulai, sayangnya cara yang Tono lakukan di kafe tak berhasil dilakukan pada pertandingan kali ini. Karena gagal, Kinjiro lantas berusaha menggantikannya, namun sayangnya ia juga gagal. Sementara itu di tempat berbeda, Riko dan Kumade berusaha menemui Rei. Ternyata Riko bisa menemukan keberadaan Rei berkat bantuan Kumade yang mengaku juga mencari dan punya urusan dengannya. Bahkan Kumade mengaku sudah tahu identitas pria bermata abu-abu itu sebelum Riko memberitahunya. Di sana Riko pun meminta kakaknya itu mengembalikan Ichikawa Oto pada keluarganya. Ia juga berjanji akan membantunya mengobati penyakit yang Rei derita tanpa harus melibatkan orang lain serta kekuatan ring sentai. Namun di sana Rei berkata bahwa kini ia tak butuh semua itu, karena ia mengaku telah menemukan kekuatan tak terbatas dari ring sentai yang bisa memakan ring sentai lainnya untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan ring sentai itu, Rei pun berubah wujud Maji Ranger dan lantas memulai pertarungannya melawan Kumade dan Riko. Di tengah pertarungan anehnya, Rei bisa menggunakan wujud ring sentai lainnya, yaitu Zenkaiger. Dan hal itu cukup membuat Kumade bertanya-tanya siapa sebenarnya pria itu hingga bisa melakukan perubahan yang berbeda secara berturut-turut. Namun karena di pertarungan itu Riko masih ragu untuk menyerang kakaknya, maka saat itu juga Rei memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Di sisi lain di kota, Ryugi menyadari banyak orang yang ia duga masih membutuhkan Tegasword sempurna yang telah mengumpulkan semua cincin. Maka dari itu ia lantas memutuskan untuk menemui teman-teman Gojujanya.
Beruntungnya di saat Sumino, Kinjiro dan Tono hampir terperdaya oleh jamuan Noan itu, Ryugi sampai di sana dan menyadarkan mereka. Dan saat itu juga Ryugi memutuskan menerima tantangan Noan dalam pertandingan menjamu. Akan tetapi di tengah pertandingan lagi-lagi Ryugi terpikir kepergian Tega Sword yang meninggalkan dirinya. Sehingga hal itu membuatnya tak fokus dan ikut gagal. Karena sudah kesal, Noan lantas mengerahkan pasukannya untuk menghadapi para Gojuja. Akan tetapi di saat yang sama tiba-tiba Bouquet muncul bersama robotnya untuk membantu Noan itu. Riko yang melihat itu lantas memanggil Tega Sword dan berniat melawannya. Melihat Goju Blue di hadapannya lantas membuat Bouquet semakin marah. Karena ia merasa Goju Blue adalah musuh bebuyutannya. Namun saat Bouquet melihat gaya bertarung Tega Sword itu, ia lantas teringat dengan gaya Riko sehingga hal itu membuatnya tak fokus. Maka dari itu Bouquet lantas memutuskan untuk mundur dari pertarungan. Sementara di tempat sebelumnya pertarungan para Goju melawan pasukan Buraidan dan Noan masih berlanjut. Dari ucapan Noan jamuan tersebut akhirnya Ryugi menyadari sesuatu terkait makna jamuan itu sendiri yang berarti mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Dari kata-kata itu juga ia akhirnya menemukan cara untuk membuktikan bahwa Noan itu sebenarnya tak mendahulukan orang lain kecuali dirinya sendiri. Setelah mematahkan makna jamuan pada Noan itu, Ryugi lantas mengerahkan serangan pamungkas hingga Noan akhirnya berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Ryugi menemui Tono memberikan surat tantangan. Dan alasannya memberikan itu karena di pertandingan musim panas sebelumnya akhirnya ia sadar bahwa nyawa Tega Sword bukanlah sesuatu yang kekal. Karena itu Ryugi tak mau rasa takut kehilangan Tega Sword terus menghantuinya. Maka dari itu ia membulatkan tekad untuk segera mengumpulkan semua cincin agar Tega Sword bisa segera sempurna. Namun di sana Tono menduga Ryugi tak akan menang darinya dengan kondisi seperti itu. Akan tetapi Ryugi tak peduli dan akan mencobanya. Setelah keduanya berubah, pertarungan akhirnya dimulai. Di tengah pertarungan, Kumade mengingatkan para Goju lainnya bahwa selama mereka menjadi prajurit cincin maka pertarungan seperti itu tak akan bisa dihindari. Di pertarungan sengit itu awalnya keduanya pun imbang. Hingga pada akhirnya Ryugi harus menelan kekalahan setelah menerima serangan dari Tono hingga ia harus kehilangan ring sentainya. Dengan begitu Ryugi akhirnya menjadi orang biasa lagi dan pergi meninggalkan rekan-rekannya. Terungkap tujuan Ryugi sebenarnya ternyata adalah membuang egonya demi agar Tega Sword bisa segera mengumpulkan semua cincin dan menjadi sempurna. Meski semua itu bukan ia yang melakukannya. Sementara itu ring sentai Goju Yellow akhirnya menghilang dan jatuh ke tangan pemegang yang baru. Suatu pagi di tengah kota seorang pria tampak sedang meminum tehnya di tengah hiruk pikuk keramaian orang-orang yang berlalu lalang. Namun di tengah ketenangan itu seorang preman nampak terganggu dengan keberadaannya di sana. Saat ia akan mengajar pria itu, sayangnya si preman malah diangkat menggunakan satu tangan sehingga hal itu membuatnya ketakutan. Sementara itu di Half Century para Goju merasa kehilangan sosok Ryugi. Dan mereka pun terpaksa harus berbohong pada Saori dan Aoi dengan berkata bahwa Ryugi hanya sedang pergi sebentar untuk mencari tahu tentang kopi. Di saat yang sama Riko mendengar sebuah teriakan. Dan ketika mendatangi sumber suara, ia terkejut saat melihat pria sebelumnya ternyata telah memaksa beberapa warga untuk minum teh bersamanya. Dan yang lebih membuat Kinjiro terkejut adalah karena melihat ring sentai Goju Tirano yang ternyata telah berada di salah satu jari pria itu. Melihat kedatangan Riko dan kawan-kawan, pria itu pun langsung memperkenalkan diri bahwa ia sebenarnya adalah pangeran dari planet Asamika yang bernama Asam. Di mana Asamika sendiri terletak sangat jauh dari bumi dan terkenal dengan budidaya tehnya. Dan untuk kembali ke planetnya, Asam memutuskan untuk mengumpulkan cincin. Namun karena tak bisa meninggalkan pria itu begitu saja, Riko dan kawan-kawan akhirnya mengikuti Asam untuk mengawasinya. Di sisi berbeda, Tono yang sudah diterima kerja di kedai mochi menyesal telah merenggut impian Ryugi setelah mengalahkannya. Padahal ia sendiri merasa tak punya impian. Namun pria pemilik toko lantas menyemangati Tono dengan memberikannya sebuah mochi yang enak. Lalu ia pun menunjukkan sebuah resep mochinya untuk membantu Tono menghasilkan mochi yang enak itu. Akan tetapi di saat yang sama seekor Noan menyerap pria itu dan menyatukan diri dengannya hingga terlahirlah Noan pembuat mochi. Di sisi berbeda, Asam mulai mendatangi berbagai tempat dan hampir membuat kekacauan. Beruntungnya Riko dan kawan-kawan berhasil menanganinya dan memberikannya arahan untuk tak melakukan apapun seenaknya sendiri. Sementara di tempat sebelumnya, Noan Mochi pun mengubah beberapa orang di kota menjadi mochi untuk ia tumbuh. Tono yang tak terima lantas berubah untuk menghadapinya. Tak berselang lama para Goju lainnya muncul untuk membantu. Sementara Asam yang juga melihat kejadian itu lantas ikut berubah, namun bukan untuk membantu melainkan mengincar cincin para Gojuja. Ia memilih tak menyerang para Buraidan karena mereka diketahui tak memiliki cincin. Maka dari itu ia merasa tak ingin melakukan tindakan yang menurutnya sia-sia dan tak ada artinya.
Akan tetapi Tono yang menganggap keberadaannya hanya mengganggu lantas melenyapkan Goju Tirano itu ke portal yang ia buat dari tebasan dengan lidahnya. Sayangnya pertarungan mereka sebelumnya malah membuat pasukan Noan berhasil kabur. Setelah kembali ke Half Century, Kinjiro menilai apa yang dikatakan Asam tidak sepenuhnya salah terkait menyerang para Buraidan yang tak memiliki cincin dianggap hal yang sia-sia. Karena tugas utama mereka sebenarnya adalah untuk mengumpulkan cincin. Bahkan Riko juga merasa para pemegang ring sentai lainnya juga jarang terlihat melakukan pertarungan dengan para Noan. Meski begitu, namun Tono tetap pada pendiriannya bahwa ia tak akan terpengaruh dan akan terus melakukannya. Karena ia tak ingin ada orang lain yang menjadi korban para Noan seperti bosnya yang menumbuk warga kota yang dijadikan mochi. Di suatu tempat Asam bertemu dengan Kumade. Menyadari pria itu juga seorang pemegang cincin, Asam pun lantas berubah untuk merebut cincinnya hingga terjadi pertarungan di antara mereka. Di tengah pertarungan itu Asam bercerita terkait identitas dan tujuannya menjadi sentai, serta mencemooh para Gojuja lainnya yang melakukan perbuatan sia-sia seperti melawan Noan. Mendengar ucapan itu, Kumade pun lantas menghentikan pertarungan dan mengajaknya ke suatu tempat untuk menjelaskan hal yang sebenarnya dilakukan para Goju yang tak Asam ketahui. Di tempat berbeda, Noan Mochi berhasil memojokkan Riko dan rekan-rekannya. Berselang lama Tono muncul dan lantas berubah untuk menantang Noan itu dalam adu menumbuk Mochi. Ketika pertandingan dimulai, Kumade dan Asam yang juga tiba di sana lantas memutuskan minum teh sambil memperhatikan pertandingan mereka. Melihat pertandingan itu, perlahan Asam mulai merasakan semangat aneh yang dinyatakan oleh Tono. Terlebih lagi dengan kerjasama para Goju, akhirnya Asam paham bahwa itu semua merupakan jalan memutar yang indah sebagaimana minum teh yang ia lakukan. Dan dengan kerjasama para Goju, pertandingan Mochi akhirnya berhasil dimenangkan berkat bantuan Asam yang akhirnya mau ikut serta dalam finishing Mochinya. Dengan begitu, semua orang yang sebelumnya diubah menjadi mochi kembali seperti semula. Dan Asam pun memuji pertarungan mereka. Meski begitu, mereka masih tak tahu apakah Asam akan terus menjadi Goju Tirano menggantikan Ryugi yang belum juga kembali. Malam harinya di perjalanan, Asam ditemui oleh Rei yang berniat memakan cincinnya beserta para Goju lainnya. Namun Asam tentu tak akan membiarkan hal itu terjadi. Ketika ia akan berubah untuk melawan Rei, sayangnya ring sentai Rei telah terlebih dahulu menghisap Asam beserta ring sentai Goju Tirano. Dan film pun selesai. Demikianlah alur cerita Number One Sentai Gojuja kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.